Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 7. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan kelancaran dalam semua aktivitas kita. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas di modul 1.1, tugas 1.1.A.8 dengan saya Viviana Ratriningtyas Wilujeng. Saya CGP Angkatan 7 dari unit kerja SD Negeri 2 Putren, Kecamatan Sukomoro. Dengan fasilitator saya yaitu Bapak Wawan Eko dan pengajar praktek saya Ibu Nurul Aini SP. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang dasar pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. 2. Kodrat anak. 3. Pendidik yang berpihak kepada anak. 4. Bukan tabula rasa. Dan 5. Budi pekerti. Adapun menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 2. Kodrat anak yang merdeka atau bermain. Manusia dikatakan merdeka jika dalam hidupnya baik lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dan bermain adalah salah satu kodrat anak. Karena dalam bermain itu merupakan sarana belajar budi pekerti. Dan permainan juga dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pada dasarnya pendidikan harus berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. 3. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah sebuah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodratnya yang masih samar dan tugas kita untuk menebalkannya sesuai dengan lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya di masa depan. 5. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan semangat dan perpaduan yang harmonis. Selanjutnya saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran modul 1.1? 2. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Guru mendominasi pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, sebelum mempelajari modul 1, saya mempunyai pendapat bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran fokus pada tercapainya materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Yang ketiga, peserta merasa gagal dalam mengajar jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Peserta didik pasif dan motivasi belajarnya rendah. Yang terakhir, suasana kelas yang tertib, tenang, dan disiplin, serta peserta didik yang memahami materi adalah fokus utama guru. Itu adalah pemikiran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang dasar pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya mempelajari dan memahami modul, maka akan ada perubahan
pada pemikiran atau perilaku saya adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student center. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya dengan memberikan games edukasi atau permainan-permainan yang menyenangkan sehingga anak tidak bosan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik serta memberikan apresiasi atau reward kepada mereka agar lebih termotivasi untuk belajar serta meniadakan pemberian dukungan. Yang keempat, memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodrat. Lalu untuk penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti 1. Merancang pembelajaran yang aktif, interaktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasi setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4. Pembelajaran yang juga mengutamakan aspek dipekerti. 5. Tidak lagi menuntut tapi menuntun atau menerapkan sistem among pada peserta didik. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang ketujuh, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kedelapan, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Yang kesembilan, melatih kecakapan abad 21 untuk peserta didik. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah ada banyak hal dasar pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat baik dan harus segera kita terapkan di proses pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah ini. Seperti salah satu contohnya, anak-anak tidak terlahir sebagai kertas putih yang kosong, lalu kita dengan seenaknya menggambar atau memberikan warna kepada mereka. Pada dasarnya anak-anak itu sudah mempunyai garis yang sama, tinggal bagaimana kita menuntun garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat, bakat, dan keunikan serta keistimewaan setiap anak. Lalu pendidikan itu bukan hanya untuk menuntut ilmu saja, tetapi kita juga membuatkan suri teladan menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang baik. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidik itu sejatinya memuliakan anak. Nah Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya koneksi antar materi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.